Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Sangga Dharma Mahendra, NPM 2020 321 21625. Perkenalkan, nama saya Ibu Tujas Media Janata, NPM 202032212161. Perkenalkan, nama saya Anak Ngutlan Triyanti, NPM 2020 321 21632. Perkenalkan, nama saya Okia Taila dengan nomor NPM 2021 321 21657. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Sanggunangun dengan NPM 2020 32 12 16 55. Di sini saya akan menjelaskan risiko SDM. Risiko lemahnya manajemen dan pekerja inti. Perusahaan akan mendapat risiko yang berat jika manajemennya lemah, seperti memiliki manajer eksekutif yang kurang sense of leadership, kemampuan berpikir dan pengetahuan yang luas. Ketidakmampuan manajemen untuk menjawab perubahan lingkungan usaha dengan cepat dan tepat. Struktur organisasi yang tidak efektif sehingga tenaga tingkat manajerial sering mengerjakan hal-hal yang sifatnya teknis yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga staf. Risiko ketenaga kerjaan ialah risiko kehilangan pekerjaan, kehilangan kompensasi, atau hilangnya reputasi manajerial. Menurut Siagian, imbalan non-finansial bagi karyawan adalah untuk memuaskan kebutuhan psikologis atau karyawan, termasuk dalam hal ini adalah kendaraan dinas pribadi, pengemudi, tempat parkir khusus di lahan parkir, makan siang atas biaya perusahaan, dan sekretaris pribadi. Menurut Umar, beberapa perusahaan sangat bergantung kepada pegawai utama atau para pekerja senior atau anggota direksi. Jika para pekerja inti senior ingin pindah ke perusahaan pesaing, maka jelas perusahaan dalam risiko besar, seperti pemberian informasi, pencurian rencana strategi perusahaan, dan membujuk konsumen untuk pindah ke perusahaan pesaing. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Rendahnya tingkat kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagai contoh, tingkat kesehatan dipengaruhi oleh kondisi atau kebersihan kerja. Selain kondisi kerja, rendahnya tingkat kesehatan juga dipengaruhi oleh suasana kerja. Kondisi kesehatan yang paling buruk adalah kalau karyawan sampai mengalami kecelakaan sehingga cacat. Semakin tinggi tingkat kecelakaan dan tingkat cacat, semakin buruk pengelolaan SDM di perusahaan yang bersangkutan. Rendahnya tingkat kesehatan juga bisa diindikasikan oleh keakses pusat kesehatan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mengembangkan klinik untuk mempermudah karyawan untuk mendapatkan perawatan. Harapannya, pengawasan dan penanggulangan masalah kesehatan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Risiko keselamatan kerja pada dasarnya mencari dan mengumpulkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengungkapkan sebab suatu kecelakaan atau akar masalah dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dapat dilakukan atau tidak. Kesalahan operasional yang kurang lengkap, keputusan yang tidak tepat, saling salah perhitungan, dan manajemen yang kurang tepat menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan. Yang pertama ada identifikasi bahaya. Identifikasi masalah adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya atau dalam aktivitas organisasi. Identifikasi bahaya merupakan landasan dari manajemen risiko. Yang kedua ada penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan cara digunakan untuk mengelola dengan baik risiko yang dihadapi oleh pekerja dan memastikan bahwa keselamatan pekerja tidak terkena risiko saat bekerja. Sistem penilaian risiko ini adalah mengidentifikasi bahaya sehingga dapat mengambil tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi atau menghilangkan risiko sebelum terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan cedera, kerusakan, dan kerugian, yang dikemukakan oleh Redley 2006. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko kecurangan. Risiko kecurangan menurut yang dipaparkan oleh Halim 2005 adalah unsur dari risiko murni yang dapat ditimbulkan dalam setiap usaha. Terdapat dua macam risiko yang merupakan bagian dari risiko murni adalah dampak dari suatu usaha yang harus mendapatkan perhatian lebih karena dalam menjaga agar tidak terjadinya risiko tersebut. Banyak perusahaan mengatakan kecurangan merupakan kejadian yang lumrah dan alamiah di perusahaan, selama mental orang-orang dalam perusahaan masih menganggap uang itu adalah tujuan bekerja. Selain lemahnya moral, kecurangan dapat diketahui dengan cepat tetapi dapat juga memakan waktu yang lama. Menurut Umar 1998, ada 5 indikator kecurangan, yaitu yang pertama,
Jumlah barang secara fisik di dalam gudang memperlihatkan jumlah yang berkurang jika dibandingkan dengan yang ada di catatan. Yang kedua yaitu ada karyawan yang terlihat menjadi mendadak kaya di mana dia beralasan kekayaan itu hasil berjudi. Yang ketiga yaitu karyawan yang jarang libur walaupun pada hari-hari libur resmi di mana karyawan lain tidak ada di kantor. Yang keempat yaitu bukti-bukti melibatkan pemasok, misalnya hanya pemasok tertentu saja yang dilibatkan dalam suatu proyek. Yang kelima yaitu bukti-bukti yang melibatkan konsumen, misalnya catatan tentang pemberian kredit yang disamarkan. Baik, berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa risiko kecurangan adalah faktor kesalahan yang sengaja dilakukan oleh orang luar maupun orang dalam perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko pemasaran, yaitu kegagalan pemasaran. Hal-hal yang menyebabkan kegagalan pemasaran yaitu tidak memahami target market dan hanya berdasarkan pada asumsi pribadi. Masih banyak perusahaan yang merancang strategi pemasaran hanya berdasarkan asumsi yang sudah ada. Asumsi memang tidak selalu berakibat buruk, akan tetapi menjadikan asumsi sebagai poin utama dalam marketing, nilai keakuratannya diragukan. Sekalipun asumsi tersebut berdasarkan pada data yang dimiliki. B. Proses marketing dilakukan tanpa pengujian dan perubahan. Proses pemasaran yang efektif tidak hanya berdasarkan pada strategi marketing terbaik saja, melainkan perlu proses pengujian dan perubahan terhadap proses marketing sebelumnya. Anda perlu melakukan pengujian atau A-B testing dan bereksperimen agar bisa melakukan pemasaran sesuai perkembangan zaman. Kemudian produk bisa bersaing dengan kompetitor, jadi nantinya bisa membuat digital marketing campaign yang berhasil. C. Tidak mengenal karakteristik platform digital marketing. Kegagalan dalam marketing sebagian besar terjadi karena marketer tidak memahami tempat untuk melakukan pemasaran. Saat ini platform digital yang bisa digunakan untuk melakukan kampanye pemasaran sangat beragam, mulai dari email, website, WhatsApp, hingga media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. D. Tidak terlalu fokus memproduksi konten. Konten yang dibuat sebagus apapun akan menjadi sia-sia jika tidak ada yang melihatnya. Disinilah Anda perlu menyeimbangkan antara anggaran memproduksi konten dengan berpromosi. Mempromosikan konten akan memperluas jangkauan dari brand dan semakin banyak masyarakat yang mengenal brand Anda. Apabila Anda memiliki total anggaran untuk konten marketing berjumlah 100, maka Anda harus membaginya secara adil. 50 untuk memproduksi konten dan sisanya dialokasikan untuk mempromosikan konten. E. Tidak konsisten dalam melakukan kampanye pemasaran digital. Ada banyak perusahaan yang hanya melakukan marketing campaign besar-besaran di awal peluncuran produk. Namun setelah itu berhenti dan tidak pernah melakukan kampanye pemasaran lain. Padahal kampanye pemasaran digital perlu dilakukan secara konsisten selama masih beredar di pasaran. Bahkan saat perusahaan masih berdiri, sebab hal tersebut akan mendorong terciptanya brand awareness. Baik, di sini akan saya jelaskan tentang penanganan risiko pemasaran. Penanganan risiko pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan aktivitas pemasaran suatu perusahaan. Risiko pemasaran dapat berkaitan dengan berbagai aspek pemasaran, termasuk promosi, branding, distribusi, dan strategi produk. Berikut adalah beberapa cara untuk menangani risiko pemasaran. Yang pertama, identifikasi risiko. Pertama-tama, identifikasi risiko yang mungkin terkait dengan aktivitas pemasaran. Ini dapat meliputi risiko hukum, risiko reputasi, risiko keuangan, dan lain-lain. Yang kedua, evaluasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, lakukan evaluasi risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya pada bisnis. Yang ketiga, mengembangkan strategi mitigasi. Setelah risiko dievaluasi, kembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko atau menghindari risiko sepenuhnya. Strategi mitigasi dapat meliputi perubahan dalam strategi pemasaran, perubahan dalam kebijakan perusahaan, atau perubahan dalam proses bisnis. Yang keempat, menerapkan kontrol. Setelah strategi mitigasi dikembangkan, implementasikan kontrol untuk memastikan bahwa strategi tersebut dijalankan dengan benar dan risiko terkendali dengan baik. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi. Terakhir, pantau dan evaluasi risiko secara berkala untuk memastikan bahwa risiko tetap terkendali dan strategi mitigasi yang ada masih efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengurangi risiko pemasaran dan
mengelola risiko dengan lebih efektif sehingga dapat meminimalkan dampak negatif pada bisnis. Kesimpulan, dalam manajemen sumber daya manusia terdapat berbagai risiko. Jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak negatif pada perusahaan dan akan menghambat kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya. Risiko yang timbul baik itu perusahaan besar ataupun kecil dalam sumber daya manusia akan selalu ada. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan yang benar-benar terkontrol agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, baik itu risiko yang timbul dari pihak perusahaan maupun risiko yang timbul dari pihak luar yang tak terduga. Dan semua itu harus diperhitungkan terlebih dahulu supaya jika suatu saat risiko itu terjadi, maka diharapkan risiko yang terjadi tidak terlalu berpengaruh pada kinerja perusahaan. Risiko pemasaran adalah risiko yang terjadi karena tindakan yang tepat dalam menerapkan strategi pemasaran sehingga gagal dan masyarakat tidak bisa menerima produk secara baik.